Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan bab model data. Pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan tahapan membuat diagram IR. Nah, kali ini kita masih pada lanjutan model data pada tahapan membuat diagram IR ya. Jadi beberapa kasus ya atau beberapa kondisi-kondisi yang bisa terjadi di dalam tahapan di dalam membuat diagram IR ya. Secara intinya tahapan diagram IR sudah kita bahas yang lalu, tapi ini adalah kondisi-kondisi yang kadang bisa terjadi di dalam proses pembuatan diagram IR. Ya, saya lanjutkan. Spesialisasi dan generalisasi ya. Apa itu spesialisasi dan apa itu generalisasi ya. Melakukan proses spesialisasi itu maksudnya adalah sebuah himpunan entitas lalu kemudian dilakukan pengelompokan yang melahirkan himpunan entitas baru ya. Dengan kata lain prosesnya terjadi secara top down ya. Saya ulangi bahwa proses spesialisasi itu maksudnya adalah sebuah himpunan entitas lalu kemudian dilakukan pengelompokan yang melahirkan himpunan entitas baru, itu dikatakan sebagai proses spesialisasi ya. Secara konsepnya prosesnya top down ya. Nah, sedangkan generalisasi itu berkebalikannya ya. Jadi maksudnya generalisasi di sini adalah pengelompokan kelompok-kelompok entitas yang disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut-atribut yang sama akibat proses pengelompokan yang tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut ya. Sehingga pendekatan ini bersifat bottom up, bersifat bottom up ya. Jadi kalau spesialisasi tadi dia konsepnya dengan pendekatan top down, pada generalisasi konsepnya dengan pendekatan yang sifatnya bottom up ya. Jadi mula-mula terpisah tetapi kemudian dia menjadi satu gitu ya. Jadi proses spesialisasi dan generalisasi ini berkebalikan ya. Contohnya, ini contohnya ya. Contoh dari proses spesialisasi dan proses generalisasi ya. Di situ misalkan pada entitas kita ambil contoh pada proses ini ya, proses pada entitas dosen, mohon maaf, pada entitas dosen. Nah, jadi pada entitas dosen ini dia dibagi lagi menjadi dua kelompok, ada dosen tetap dan ada dosen tidak tetap ya. Jadi misalkan memang ada kondisi-kondisi tertentu dosen itu memang terbagi ya, ada yang dikatakan dia sebagai dosen tetap dan ada dia yang dikatakan sebagai dosen tidak tetap ya. Nah, katakanlah bahwa atribut-atribut yang ada pada himpunan dosen, pada himpunan entitas dosen itu kita perluas gitu ya. Jadi dia memiliki kelompok dosen tetap yang dia memiliki atribut tambahan ya. Biasanya pada dosen tetap ini kan ada dia memiliki NIP gitu ya, kemudian dia memiliki pangkat misalkan ya, golongan dan sebagainya gitu ya. Kemudian pada dosen tidak tetap dia memiliki atribut yang tidak relevan atau kadang yang tidak dimiliki gitu ya. Seperti dosen tidak tetap dia tidak memiliki NIP gitu ya. Misalkan pada kondisinya seperti itu ya. Sehingga pada kelompok dosen tetap kita beri atribut lain misalkan ya, tergantung misalkan kita mau kasih nama atribut misalkan nama bagiannya atau alamat kantornya dan sebagainya gitu ya. Yang jelas menunjukkan lokasi tempat dosen tersebut bekerja secara permanen atau secara tetap ya. Nah, adanya pembedaan atribut ya. Mohon maaf sebentar. Adanya pembedaan atribut itu menyebabkan entitas-entitas dosen tidak mungkin kita satukan gitu ya. Jadi adanya pembedaan atribut tersebut menyebabkan entitas-entitas dosen tersebut tidak mungkin disatukan dalam suatu atau sebuah himpunan entitas saja gitu ya. Sehingga ada pemisahan atau yang dikatakan proses spesialisasi entitas ya yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita pisahkan ya antara dosen tetap dengan dosen yang tidak tetap tadi. Nah, ini sifatnya atau konsep pendekatannya yaitu top down ya. Sementara pada contoh generalisasi ya, misalkan pada himpunan entitas mahasiswa ya, pada himpunan entitas mahasiswa.
Nah, mahasiswa di sini juga bisa kita bagi menjadi misalkan dua kelompok ya, yaitu mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 ya. Kita bagi juga dia menjadi dua kelompok. Nah, tetapi pengelompokan di sini itu tidak dipertegas dengan adanya perbedaan atribut ya. Maksudnya di sini adalah atribut antara mahasiswa D3 dengan atribut mahasiswa S1 itu sama ya. Mereka sama-sama punya NIP, mereka juga sama-sama punya program studi atau jurusan ya. Nah, sehingga karena tidak tegasnya ya perbedaan atribut dari dua kelompok tersebut, maka kelompok-kelompok entitas tersebut disatukan dalam sebuah himpunan dengan atribut-atribut yang sama ya, yaitu pada entitas mahasiswa ya. Nah, sehingga prosesnya itu adalah dari bawah ke atas gitu ya. Karena adanya atribut yang sama di sini tadi ya, sehingga bisa disatukan dalam satu himpunan entitas saja gitu ya. Jadi sifatnya pendekatannya bottom up di sini ya, yaitu menjadi himpunan entitas mahasiswa. Nah, ini yang dikatakan proses generalisasi. Jadi kalau dosen tadi dia dari atas ke bawah gitu ya, tapi kalau generalisasi dari bawah ke atas konsep pendekatannya ya. Catatan di situ ya, spesialisasi dan generalisasi merupakan dua proses yang berlawanan ya. Itu tadi yang dikatakan ya, kita sudah melihat secara konsep pendekatannya sudah berlawanan ya. Yang satu konsepnya top down, yang satu konsepnya bottom up. Kemudian yang ditekankan dalam spesialisasi itu adalah perbedaan antar kelompok entitas ya. Jadi yang ditekankan dalam spesialisasi itu adalah perbedaan antar kelompok entitas. Sedangkan dalam generalisasi yang ditekankan adalah persamaannya. Ya, jadi pada spesialisasi itu adalah perbedaan antar kelompok entitas. Pada generalisasi yang ditekankan adalah persamaannya. Ya. Nah, adanya spesialisasi dan generalisasi yang diwujudkan dalam notasi relasi yang khusus ya, yang disebut dengan is-e ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya, relasi is-e ya, yang disimbolkan dengan bentuk segitiga itu ya. Jadi sebenarnya itu dibacanya is-e ya, bukan isa, bukan isa gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris dia is-e gitu. Saya tambahkan bahwa proses generalisasi ya dengan pertimbangan penyederhanaan itu seringkali kadang ditiadakan atau tidak diperlihatkan secara eksplisit ya pada hasil akhir diagram IR. Karena peniadaan generalisasi ini direpresentasikan dengan adanya atribut baru pada himpunan entitas akhir ya. Jadi pada contoh di slide tersebut atau di layar tersebut kita bisa tambahkan atribut baru di situ ya, program studi yang nilainya D3 dan program studi yang nilainya S1 ke dalam himpunan entitas mahasiswa. Jadi pada himpunan entitas mahasiswa itu kita tambahkan atribut baru ya dengan pilihan tadi ya, atau dengan dua nilai tadi, yang satunya D3 yang satunya S1, karena dia juga akan memiliki atribut yang sama. Tetapi pada dosen tadi, antara dosen tetap dengan dosen tidak tetap, kemungkinan atributnya itu berbeda ya. Tetapi pada mahasiswa tadi antara D3 dengan S1 dia tetap memiliki atribut yang sama ya. Saya lanjutkan agregasi ya. Sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas ya, tapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Hal ini dapat diakomodasi dengan yang namanya agregasi ya. Jadi saya ulangi, sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas, tapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Nah, hal ini bisa diakomodasi dengan yang namanya agregasi. Contoh di situ relasi antara misalkan himpunan entitas mahasiswa dengan mata kuliah ya. Ada sejumlah mata kuliah yang membutuhkan kegiatan praktikum, misalkan dalam kondisi faktanya gitu ya. Ada sejumlah mata kuliah yang membutuhkan kegiatan praktikum, tetapi tidak semua mata kuliah ya. Nah, kegiatan
praktikum ini tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengulang ya, karena di semester sebelumnya dia tidak lulus ya. Jadi dia kegiatan praktikum ini tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengulang ya, karena dalam kondisinya mahasiswa tersebut sudah pernah mengikuti praktikum tersebut gitu ya. Nah, bagaimana penggambaran agregasinya ya dengan contoh kasus tersebut. Nah, di sini ya penggambaran agregasinya ya. Jadi misalkan di sini sudah terbentuk, sebentar saya ambil pointer. Ya. Di sini kan yang sudah pernah kita bahas ya, mahasiswa, relasi yang terbentuk antara mahasiswa dengan mata kuliah, misalkan relasi mempelajari ya, dengan derajat relasi atau kardinalitas yang terbentuk yaitu many to many. Nah, dari relasi mempelajari ini ya bisa membentuk relasi yang namanya mengikuti ya. Nama relasinya terserah ya, tergantung ya. Tapi di sini kita ambil yang cocok untuk nama relasinya yaitu mengikuti ya. Entitas yang terbentuk, entitasnya tadi dalam kasusnya tadi adalah praktikum ya. Nah, jadi himpunan relasi mengikuti menunjukkan bahwa entitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tertentu karena telah mempelajari suatu mata kuliah yang memang membutuhkan kegiatan praktikum ya. Situ ada catatannya. Jadi himpunan relasi mengikuti menunjukkan bahwa entitas mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum tertentu karena telah mempelajari suatu mata kuliah ya, suatu mata kuliah yang memang membutuhkan kegiatan praktikum. Nah, himpunan entitas praktikum ini memiliki atribut, misalkan di sini kode praktikum ya sebagai key-nya ya, atau primary key-nya. Dengan atribut tambahan atau atribut deskriptif, misalkan kita tambahkan di sini nama praktikum, jumlah jam dan sebagainya ya, silakan. Nah, sementara atribut key pada himpunan relasi mengikuti ya, ini merupakan foreign key dari foreign key dari yang sudah terbentuk pada relasi mempelajari. Relasi mempelajari ini kan foreign key-nya dari mahasiswa NIM, kemudian dari mata kuliah kode mata kuliah. Sehingga foreign key yang terbentuk di relasi mengikuti ini juga ada NIM, kode mata kuliah dan kode praktikum ya, dari praktikum ini. Nah, ini sebagai atribut deskriptifnya ya. Misalkan kita tambahkan nilai gitu ya. Atau atribut tambahannya. Nah, di situ ya. Jadi pada dasarnya di situ NIM dan kode mata kuliah itu secara langsung dari himpunan entitas mahasiswa dan mata kuliah ya. Jadi foreign key NIM dengan kode mata kuliah itu tidak berasal atau secara langsung dari himpunan mahasiswa dan mata kuliah ya. Jadi foreign key yang di sini ya tidak secara langsung dari sini ya. Tapi dia terbentuk dari foreign key yang terbentuk di relasi mempelajari ya. Di sini saya tidak sertakan memang atribut dari mahasiswa, mempelajari dan mata kuliah ya, karena kondisi ini ya slide nih ya. Tapi kita sudah bahas kemarin bahwa mahasiswa di sini memiliki atribut atau primary key-nya NIM, mata kuliah kemarin primary key-nya adalah kode mata kuliah, sehingga terbentuk foreign key-nya di relasi mempelajari berarti NIM dengan kode mata kuliah. Itu juga yang turun menjadi foreign key pada relasi mengikuti gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena apa? Karena yang ada di himpunan relasi mengikuti hanyalah pasangan NIM dan kode mata kuliah yang sudah ada di himpunan relasi mempelajari ya. Itu tadi yang saya sampaikan. Nah, sehingga ada faktor kronologis di situ ya yang ingin ditunjukkan dengan adanya agregasi ya. Jadi ada faktor kronologis yang ingin ditunjukkan dengan adanya agregasi, di mana sebuah relasi mengikuti praktikum itu hanya akan ada jika telah ada relasi mempelajari mata kuliah ya. Dalam kondisi di sini ya, bahwa kronologisnya adalah bahwa relasi yang mengikuti praktikum di sini hanya akan terbentuk ya jika ada relasi mempelajari mata kuliah gitu ya. Artinya dia mempelajari mata kuliah, di situ dia bisa mengikuti praktikum gitu ya. Tapi kalau relasi ini tidak terbentuk atau tidak ada, maka relasi ini juga tidak akan terbentuk, tidak akan ada gitu ya. Nah, di sini jadi ada saling ketergantungan gitu ya. Jadi ada relasi yang saling ketergantungan. Nah,
Ini saya ambil contoh tadi dikatakan bahwa di situ dia ingin menunjukkan ada faktor kronologis ya. Nah, di sini penggambaran agregasi yang tanpa kronologis gitu ya. Di sini penggambaran agregasi yang tanpa kronologis ya. Nah, misalkan di situ, misalkan kita mau membentuk relasi mengikuti ini langsung dari entitas mahasiswa dengan mata kuliah ya. Nah, ini yang tanpa kronologis. Apakah bisa gitu ya? Kenapa kita tidak membentuk relasi mengikuti ini langsung dari entitas mahasiswa dan langsung dari mata kuliah ya? Sementara tadi penggambarannya kan dia terbentuk dari relasi mempelajari di sini ya. Nah, kenapa? Karena diagram IR yang tanpa kronologis seperti pada gambar tersebut ya, seperti pada slide itu akan mengaburkan faktor kronologis ya, sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya bahwa kedua himpunan relasi merupakan himpunan relasi yang saling bebas ya. Jadi kalau di penggambaran agregasi tanpa kronologis yang ada di slide tersebut, itu kedua himpunan relasi menjadi himpunan relasi yang saling bebas gitu ya. Tidak memiliki ketergantungan satu sama lain, yang sebenarnya pada kondisi faktanya itu tidak demikian ya. Bahwa pada kondisi faktanya bahwa kedua relasi tersebut saling tergantung, saling bergantung. Itu yang dikatakan tadi bahwa di mana relasi mengikuti ini hanya akan ada jika telah ada relasi mempelajari mata kuliah ini. Gitu ya. Tapi kalau kita menggambarkan langsung relasi mengikuti ini langsung dari entitas mahasiswa dengan langsung dari entitas mata kuliah, maka ini dikatakan agregasi tanpa kronologis ya. Dan dikatakan bahwa relasi ini, relasi yang mengikuti dengan relasi mempelajari, itu menjadi relasi yang saling bebas atau tidak tergantung ya. Sementara pada kondisi faktanya tidak seperti itu ya, bahwa kondisi faktanya mereka kedua relasi tersebut saling bergantung gitu ya. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi dua kondisi yang saya sampaikan di pertemuan ini yaitu tadi spesialisasi dan generalisasi dan juga agregasi ya. Kita masuk ke contoh kasus ya, masih dalam tahapan di dalam membuat diagram IR ya. Saya ambil contoh kasus lain ya yang sudah kita bahas kan, contoh pada sistem perkuliahan ya. Saya ambil contoh di sini misalkan dalam kasus suatu perusahaan ya. Gambarkan diagram IR dari kasus berikut ya. Nah, ini kondisi faktanya seperti ini misalkan. Sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai pengawas ya. Dan setidaknya satu pegawai ya. Ini kondisinya seperti ini. Kemudian pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian tetapi dapat pula beberapa bagian ya. Kemudian paling tidak satu pegawai mendapatkan tugas sebuah proyek ya, paling tidak ya. Berarti bisa lebih gitu ya. Kemudian field-nya adalah nama bagian, proyek, pengawas, pegawai, nomor pengawas, nomor pegawai, dan nomor proyek. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini penggambaran proses bisnisnya seperti ini ya. Proses bisnisnya di sini berarti adalah kondisi faktanya gitu ya. Yang diminta adalah kondisinya seperti ini. Nah, bagaimana kita menggambarkan diagram IR-nya? Langkah teknis penyelesaian yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat ya. Nah, berdasarkan pada kasusnya tadi ya, kita bisa tetapkan atau kita bisa identifikasi di sini ada 4 himpunan entitas ya, yaitu entitas bagian, entitas pegawai, entitas pengawas, dan entitas proyek ya. Nah, kita identifikasi himpunan entitasnya saja dulu ya. Jadi ada 4 himpunan entitas yang terbentuk di situ ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan atribut K dari masing-masing himpunan entitas tersebut ya. Jadi atribut K pada masing-masing himpunan entitas yang terbentuk, misalkan pada entitas bagian ya, atribut K-nya misalkan nama bagian ya. Misal ya, tergantung ya pada kondisinya seperti apa. Ini saya ambil contoh saja. Kemudian pegawai, nomor pegawai, misalkan pengawas, nomor pengawas, dan proyek, nomor proyek. Misalkan seperti itu. Ini atribut K-nya atau yang menjadi kode unik tiap-tiap entitas ya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya ya. Jadi kita menetapkan himpunan relasi di sini ya. Nah, himpunan relasi yang dibentuk berdasarkan pada studi kasus misalkan seperti ini ya. Pada kondisi fakta proses bisnisnya tadi ya.
tadi kita sudah bentuk entitas dengan atributnya ya. Nah, relasi yang terbentuk misalkan antara entitas bagian dengan entitas pengawas yaitu relasi memiliki misalkan ya. Yang berarti suatu bagian itu memiliki suatu pengawas gitu ya. Kemudian bagian dengan pegawai, misalkan relasi yang terbentuk misalkan ditugaskan ya. Misalkan pegawai ditugaskan pada suatu bagian gitu ya. Kemudian begitu pula pegawai dengan proyek ya. Jadi setiap pegawai ditugaskan dalam sebuah proyek, misalkan seperti itu. Foreign key-nya yang mana? Foreign key-nya yaitu key yang terbentuk di himpunan relasi ya. Misalkan memiliki ini antara himpunan bagian dengan himpunan pengawas itu ada key-nya yaitu nama bagian dan nomor pengawas. Begitu pula dari entitas bagian dengan entitas pegawai terbentuk relasi ditugaskan sehingga terbentuk foreign key-nya nama bagian yang dari entitas bagian, nomor pegawai yang dari entitas pegawai ya. Begitu pula pada himpunan relasi bertugas ya. Untuk penamaan relasi ini ya silakan ya digunakan penamaan, yang penting menunjukkan memang kondisi relasinya yang terbentuk di antara kedua entitas yang ada gitu ya. Langkah yang berikutnya yaitu kita menentukan derajat atau kardinalitas relasi ya untuk setiap himpunan relasi ya. Nah, berdasarkan pada fakta dari studi kasusnya tadi ya, derajat atau kardinalitas relasi yang terbentuk yaitu misalkan pada relasi memiliki ya, kardinalitas relasinya one to one ya. One to one yang mana artinya bahwa masing-masing bagian itu hanya mempunyai atau memiliki satu pengawas ya. Begitu pula seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian ya, sehingga derajat relasi yang terbentuk yaitu one to one gitu ya. Nah, kemudian pada relasi ditugaskan ya, misalkan derajat relasinya yang terbentuk many to many ya, berdasarkan pada fakta studi kasusnya tadi ya. Dimana artinya bahwa masing-masing bagian itu memiliki paling tidak satu pegawai. Tadi kondisinya seperti itu ya. Paling tidak berarti bisa lebih gitu ya. Berarti many gitu ya. Begitu pula masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian gitu ya. Paling tidak ya, berarti bisa lebih daripada satu bagian, sehingga derajat relasi yang terbentuk yaitu many to many gitu ya. Kemudian relasi yang berikutnya yaitu relasi bertugas ya. Ini antara entitas pegawai dengan entitas proyek ya. Derajat relasi yang terbentuk yaitu many to many, dengan artian di sini bahwa tadi sesuai dengan kondisi studi kasusnya, masing-masing proyek itu dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai ya. Paling tidak satu pegawai berarti bisa lebih ya, berdasarkan bahasanya tersebut atau kalimatnya tersebut. Kemudian seorang pegawai bisa mendapatkan tugas sebuah atau beberapa proyek ya, berarti sifatnya many gitu ya. Derajat atau kardinalitasnya many ya. Jadi derajat relasi yang terbentuk di relasi bertugas antara entitas pegawai dengan entitas proyek yaitu many to many gitu ya. Nah, di sini kita menentukan derajat atau kardinalitas relasi berdasarkan pada kondisi faktanya gitu ya. Ini keterangannya tadi, keterangan kardinalitas tadi ya, silakan nanti sambil dibaca. Kemudian langkah yang terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, ini hanya sebagai pelengkap ya, tetap berdasarkan pada fakta yang ada ya. Atribut deskripsi itu boleh seberapapun ya, silakan ya. Itu hanya sebagai pelengkap untuk melengkapi keterangan-keterangan dari tiap-tiap entitas ya. Misalkan pada pengawas tadi key-nya adalah nomor pengawas, atribut deskriptifnya misalkan ditambahkan nama pengawas ya. Mau ditambahkan lagi misalkan alamat pengawas silakan, tempat tanggal lahir silakan gitu ya. Nah, itu bebas ya. Nah, selesai ya untuk tahap awal kita membuat diagram IR ya. Nah, contoh ini adalah pada kasus atau pada kondisi yang sistemnya tidak besar gitu ya. Sama kemarin kita bahas sistem perkuliahan juga pada contohnya dia sistem yang sederhana ya. Tapi kalau kita buat sistem yang lebih besar lagi mungkin akan lebih kompleks lagi ya. Tergantung pada
studi kasus atau proses bisnis yang ada gitu ya. Tapi yang penting kita menerapkan tahapan demi tahapan di dalam membuat diagram IR tersebut. Plus dengan kondisi-kondisi yang ada atau yang terjadi ya. Misalkan tadi ada kondisi misalkan spesialisasi, generalisasi atau agregasi ya. Kemudian ada varian relasi, varian entitas yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini terkait dengan model data. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan penerapan di dalam basis datanya ya. Jadi kita sudah membahas terkait dengan model datanya. Insya Allah kita lanjutkan di penerapan ke model basis datanya ya. Silakan jika ada yang ditanyakan bisa menggunakan fasilitas MOOC yang kita gunakan atau fasilitas e-learning yang kita gunakan atau melalui ketua tingkat ya. Saya akhiri sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.